Udah bersih sekarang. Berkat sabuk penglaris ini, tokoku semakin ramai. Orang-orang gak ada yang tahu kalau aku pakai ini, termasuk istriku. Jangan sampai dia tahu deh. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa diceramahin sampai pagi. Yang paling parah, dia bisa jadi ninggalin aku. Aku harus merawat sabuk ini dengan baik. Sabuk ini sangat berharga, gak boleh sampai rusak. Kamu tuh ngapain sih? Setiap malam itu sabuk dibersihin terus. Kalau emang kotor ya tinggal dimasukin ke mesin cuci aja. Ngapain capek-capek dilap kayak gitu? Kan capek kalau harus dibersihkan kayak gitu. Wah, Pak Anton, toko Bapak makin hari makin ramai aja nih. Apa sih Pak rahasianya bisa seramai ini tokonya? Nggak ada rahasia apapun kok Pak. Alhamdulillah, semuanya berkat doa istri saya Pak yang nggak pernah putus. Wah, pantas aja ya. Beruntung Pak Anton punya istri yang soleha kayak Bu Ani. Apapun pasti selalu didoain. Doa istri itu emang paling mujarab. Iya Pak, Alhamdulillah. Iya, Pak Jaja mau beli apa? Iya, saya hampir lupa. Saya mau beli berasnya 1 kilo ya Pak. Sebentar ya Pak, saya ambilkan dulu berasnya. Ini Pak berasnya. Tumben Pak belinya cuma beras doang, biasanya sama yang lain. Iya Pak, soalnya istri saya udah beli kemarin stok buat 1 bulan. Sekarang yang kurang cuma beras aja. Katanya istri saya lupa beli berasnya. Ini uangnya Pak. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Mari. Orang-orang nggak tahu aja kalau selama ini aku pakai penglaris, jadinya banyak pembeli. Udah sore aja nih, kayaknya aku tutup aja soalnya banyak stok yang udah habis. Pak Anton, jangan ditutup dulu Pak, saya mau beli. Bu Sri, waduh, itu kacamatanya baru lagi nih kayaknya. Soalnya saya baru lihat. Iya dong Pak, baru aja beli kemarin di pasar malam. Murah loh Pak, cuma 15.000. Pak Anton, saya mau beli gula 1/4 sama kopinya ya Pak. Sebentar ya Bu, saya ambilin dulu. Ini Bu, kopi sama gulanya. Makasih ya Pak, ini uangnya Pak. Ini kan masih sore Pak, tumben udah mau tutup. Untung aja saya keburu, telat dikit aja udah ditutup. Iya Bu, sengaja. Soalnya udah ada beberapa stok yang udah habis Bu. Jadi saya mau pesan lagi, makanya saya mau tutup. Besok pagi baru buka lagi. Oh gitu ya Pak, wajar sih, masih sore stoknya udah pada habis. Orang yang beli selalu banyak, selalu laris manis Pak. Hahaha, iya Bu, Alhamdulillah rezekinya selalu ada. Udah bersih sekarang. Berkat sabuk penglaris ini, tokoku semakin ramai. Orang-orang gak ada yang tahu kalau aku pakai ini, termasuk istriku. Jangan sampai dia tahu deh. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa diceramahin sampai pagi. Yang paling parah, dia bisa jadi ninggalin aku. Aku harus merawat sabuk ini dengan baik. Sabuk ini sangat berharga, gak boleh sampai rusak. Kamu tuh ngapain sih? Setiap malam itu sabuk dibersihin terus. Kalau emang kotor ya tinggal dimasukin ke mesin cuci aja. Ngapain capek-capek dilap kayak gitu? Kan capek kalau harus dibersihkan kayak gitu. Oh, ini. Ini maksud aku, sabuk ini tuh kesayangan. Iya, ini sabuk kesayangan aku. Ini pemberian dari almarhum bapakku. Jadi ini sangat berharga buat aku. Aku gak mau sabuk ini sampai rusak. Makanya harus aku sendiri yang bersihinnya. Oh, jadi itu pemberian dari almarhum bapak kamu. Kok aku baru tahu ya? Tapi kamu nggak harus pakai sabuknya tiap hari juga kan? Bukannya kalau dipakai tiap hari malah cepat rusak ya? Aku beliin yang baru aja ya, biar sabuk ini disimpan aja. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Aku pakai ini aja. Soalnya kalau aku lagi pakai sabuk ini, aku ngerasa bapak ada di samping aku. Aku jadi semangat kerjanya. Ya udah, kalau kamu gak mau yang baru, aku udah ngantuk nih. Aku duluan ya. Kamu jangan lupa kunci pintunya. Iya, kamu duluan aja. Nanti aku nyusul. Untung aja Ani gak nanya yang aneh-aneh. Bisa gawat kalau dia tahu. Aku harus simpan ini di tempat yang aman. Oke, semuanya udah lengkap. Berarti aku tinggal cek stok yang ada di gudang. Wah, stok barang daganganku cepet juga habisnya. Ini semua karena banyak yang beli. Toko ini selalu ramai. Kalau kayak gini terus, aku bisa cepet kaya. Hahaha. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tumben kamu bareng sama Bu Sri. Biasanya sama Bu Moni. Bu Moni lagi ada urusan di rumah saudaranya. Terus di jalan ketemu sama Bu Sri. Jadi sekalian bareng. Iya Pak Anton, sekalian saya ke toko ini, jadi sekalian bareng deh. Oh iya Pak, saya mau beli telurnya Pak 1 kilo. Siap Bu Sri, saya ambilkan dulu ya. Tumben Bu Sri beli telurnya banyak. Lagi ada mau acara ya? Enggak kok Bu, cuma emang buat stok aja. Jadi biar nggak usah bolak-balik beli. Kalau ada stok kan jadi lebih gampang. Oh iya Bu Ani udah tahu belum kalau di kampung kita ini ada warga baru? Warga baru? Wah, saya belum dengar tuh beritanya. Emangnya siapa Bu yang mau pindah ke desa kita? Kalau nggak salah sih namanya Bu Lina sama Pak Tony. Mereka nanti bakal nempatin rumah kosong yang di dekat rumah Pak Lurah. Oh, rumah kosong yang itu. Pantes aja kemarin saya lihat Pak Ujang lagi bersihin rumah itu. Ternyata emang bakalan mau ditempatin. Ini Bu Sri telurnya. Makasih ya Pak Anton.
Ini uangnya. Saya permisi dulu ya Pak Anton, Bu Ani. Mari. Iya Bu, mari. Pak, katanya ada warga baru di sini. Terus mereka bakal nempatin rumah kosongnya yang di dekat rumah Pak Lurah itu loh. Oh, berarti yang diomongin sama Pak Ujang itu bener dong ya? Ya udah, biarin aja. Itu berarti desa kita bakalan semakin ramai. Bagus kalau begitu. Aduh, pakai jatuh segala sih. Ya ampun, Ibu nggak apa-apa. Sini saya bantu, Bu. Makasih ya Pak, sudah bantu saya. Iya, sama-sama. Kayaknya saya baru melihat Ibu deh. Ibu orang baru ya di sini. Iya Pak, saya orang baru di sini. Saya tinggal di rumah sebelah rumahnya Pak Lurah. Oh, Ibu itu Bu Lina ya? Soalnya sudah banyak warga yang bilang katanya ada warga baru namanya Bu Lina dan Pak Tony. Iya Pak, benar. Saya dan suami saya baru aja pindah beberapa hari yang lalu. Salam kenal ya Pak. Iya, salam kenal Bu. Saya Anton. Saya yang punya toko sembako yang paling besar di desa ini. Ibu kalau misalkan pengen beli sembako bisa tuh ke saya aja. Soalnya lebih deket daripada ke pasar, Bu. Iya Pak, nanti saya mampir ke sana. Sekali lagi terima kasih ya Pak, sudah bantu saya. Saya permisi. Oh, jadi itu yang namanya Lina. Kenapa jadi banyak bebeknya gini sih? Hus, sana. Malah ngalangin jalan. Bebek sialan, kenapa malah buang kotoran di kaki aku sih? Hus, sana pergi. Ini gerombolan bebek dari mana sih? Mana coba yang punyanya? Sana. Gara-gara bebek yang buang kotoran sembarangan, celana aku jadi kotor. Terpaksa dia harus ganti dulu. Lah, ini kenapa ada bebek malah ngikutin? Sana kamu jangan ngikutin saya. Gerombolan kamu di sana. Mas ngikutin aja nih bebek. Bek, kalau terus-terusan ngikutin saya pastikan sebentar lagi kamu akan berada di penggorengan. Hahaha, hewan aja kalau ditakutin lari. Ini kopinya Pak. Pak, gimana kalau kita buka toko aja Pak? Soalnya di desa ini aku lihat cuma ada satu toko sembako. Wah, boleh juga sih Ibu. Nanti deh aku minta surat izinnya ke Pak Lurah. Setelah itu baru deh kita bikin lapak buat jualan sembakonya. Iya Pak, nanti untuk belanja barang-barangnya Ibu udah punya agen. Kita bisa belanja di sana. Sembakonya juga lebih murah di sana. Boleh tuh Bu, lumayan kan di desa ini jadi ada 2 toko nantinya. Iya Pak, nanti dibicarakan dulu sama Pak Lurah. Kalau Pak Lurah sudah mengizinkan baru kita langsung belanja aja semua keperluannya. Dari dulu tuh aku pengen banget buka toko. Semoga bisa dapat izin ya Pak. Amin, semoga Pak Lurah bisa langsung memberikan surat izinnya ya. Wah, ternyata tokonya Bu Lina ramai juga ya. Padahal ibu kan bisa dibilang baru loh di desa ini. Tapi udah bisa bangun toko, terus ramai lagi. Iya Bu, bisa nih ngalahin tokonya Pak Anton. Tokonya Pak Anton bisa kalah saing nih. Ya ampun Bu, saya itu kan buka toko sembako emang buat jualan, bukan buat ngalahin siapapun. Ibu ini ada-ada aja sih. Kalau toko saya rame, ya alhamdulillah, berarti emang rezekinya. Iya betul tuh kata Bu Lina. Bu Moni ini kalau ngomong suka sembarangan ya. Oh iya Bu Lina, saya mau beli deterjennya 1 dong Bu. Saya juga ya Bu, tapi saya belinya 2. Tunggu sebentar ya Bu Ibu, saya ambilkan dulu. Pantes aja, beberapa hari ini banyak pelangganku yang nggak beli. Ternyata mereka belinya malah ke toko Bu Lina. Ini nggak bisa dibiarin nih. Ini Bu belanjaannya. Yang punya Bu Sri totalnya 7.000. Kalau punya Bu Moni totalnya 14.000. Wah, ini kok harganya murah banget Bu. Saya beli di Pak Anton harganya 10.000. Iya Bu, harganya murah banget. Emang Ibu nggak rugi jual harga segitu? Kalau saya sih bakalan rugi banget Bu. Enggak kok, harganya memang segitu. Saya kan beli barangnya di agen, jadi memang lebih murah. Kalau kayak gini sih, saya mending belinya ke Bu Lina aja. Iya Bu, mending ke Bu Lina aja. Beli di tokonya Pak Anton mahal-mahal. Kalau di sini kan jauh lebih murah. Kamu itu kenapa sih? Aku lihat-lihat dari tadi kayaknya gelisah mulu. Kamu ada masalah? Aku nggak apa-apa kok. Cuma lagi pusing aja karena beberapa hari ini toko sepi terus. Jadinya pemasukan juga kurang. Kamu yang sabar ya. Mungkin emang beberapa hari ini rezeki kita memang segitu. Tapi percaya, nanti Allah bakal kasih rezeki yang lebih kok. Iya, kamu benar. Aku gak akan bisa biarin ini. Semua pelanggan aku perlahan pergi ke tokonya Bu Lina. Ya udah, mending sekarang kita tidur aja. Ini udah malam. Kamu juga kan dari pagi jaga toko. Pasti capek kan? Kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Aku nggak bisa biarin ini. Kayaknya sabuk penglaris ini udah mulai memudar fungsinya. Aku harus meminta penglaris yang lain biar tokoku kembali ramai. Besok aku harus ke rumah dukun buat minta sabuk penglaris yang lebih ampuh.
kenapa kamu datang ke sini lagi? Apa sabuk itu tidak cukup? Ya Mbah, saya rasa sabuk ini sudah tidak mulai bekerja. Soalnya akhir-akhir ini toko saya sepi. Justru tokonya Bu Lina yang banyak pembelinya. Perlahan pelanggan saya juga mulai beralih. Saya mau pelanggan saya kembali ke toko saya, Mbah. Saya bisa saja kasih kamu sabuk penglaris yang lain, dan ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi ada kekuatan yang besar juga di dalamnya. Ketika kamu pakai sabuk ini, kamu harus siap menahan kekuatan tersebut. Saya siap, Mbah. Seberapapun kekuatan dari sabuk itu, pasti akan saya tahan. Saya benar-benar butuh, Mbah. Saya nggak mau toko saya sepi, terus jadi bangkrut, Mbah. Sebentar, saya ambilkan dulu. Ini sabuknya. Pakai sabuk ini dengan hati-hati. Tapi kamu harus lepas dulu sabuk yang kamu pakai itu. Ingat, jaga baik-baik sabuk itu. Wah, makasih ya, Mbah. Saya pasti akan menjaga dengan baik sabuk ini. Kalau gitu, saya permisi, Mbah. Hei, tunggu dulu. Ada hal yang harus kamu ingat. Setiap Jumat, sabuk itu harus kamu mandikan dengan kembang 7 rupa. Jika tidak, dia akan mengamuk dan kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya, Mbah. Saya ingat kok. Saya udah nggak sabar mau pakai sabuk ini. Saya permisi ya, Mbah. Aduh, nyamuk sialan. Pakai masuk segala ke mulut. Aduh, jadi serak tenggorokanku. Ini kenapa tokoku masih sepi ya? Dari pagi sampai malam gini, yang beli paling cuma ada 5 orang. Itu pun belinya nggak banyak. Atau jangan-jangan sabuknya nggak berfungsi lagi. Capek-capek dong aku balik lagi ke dukun. Tapi buktinya tetap aja tokoku nggak rame kayak dulu lagi. Pak Jaja, Bu Sri, mau kemana? Kalian mau kemana? Tumben beberapa hari ini nggak mampir ke toko saya. Biasanya kalian yang paling sering. Saya mau beli telur ke tokonya Bu Lina. Saya juga mau ke tokonya Bu Lina, mau beli beras. Loh, kenapa nggak ke toko saya aja? Toko saya kan lebih dekat dari rumah kalian daripada tokonya Bu Lina. Ayo beli di saya aja. Enggak tokonya Pak Anton pada mahal. Saya mending beli di tokonya Bu Lina aja. Semua yang dijual di sana lebih murah. Iya, itu benar. Di tokonya Bu Lina jauh lebih murah. Makanya kita jadi belinya di sana. Ayo Bu Sri, kita ke tokonya Bu Lina aja. Kok bisa sih tokonya Bu Lina jauh lebih ramai? Atau jangan-jangan dia juga pakai penglaris lagi? Tapi dia pakai penglaris apa? Bisa-bisanya dia ngalahin penglaris punyaku. Kenapa sabuk ini kayak nggak ada gunanya? Gak bisa bantu aku sama sekali. Sia-sia aku mandikan sabuk ini kalau pada akhirnya tetap sama. Kenapa sih sabuk ini sama sekali nggak berfungsi? Tokoku semakin hari semakin sepi. Atau jangan-jangan dukun itu bohongin aku lagi? Katanya ini punya kekuatan yang lebih besar. Mana buktinya? Sama aja. Pak, tadi aku dengar kamu marah-marah terus. Kenapa sih kamu marah-marah sama sabuk kamu? Terus juga kamu beli sabuk baru tapi nggak bilang sama aku. Katanya kamu nggak mau sabuk yang baru. Aku nggak sengaja beli ini. Soalnya kemarin pas lewat pasar malam ada sabuk ini. Jadi aku sekalian aja beli. Kamu jangan bohong sama aku, Pak. Tolong katakan yang sebenarnya. Sebenarnya ada apa dengan sabuk kamu ini? Aku dengar ada orang yang ngeliat kamu habis ke rumah dukun. Jangan bilang kamu ke sana buat minta penglaris ya. Jawab aku, Pak. Iya, selama ini aku pakai penglaris. Apa? Jadi selama ini yang dikatakan orang itu benar? Kamu kenapa ngelakuin ini, Pak? Aku kan udah bilang sama kamu, jangan pernah percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi kamu bukan cuma percaya, tapi kamu malah ngelakuin semuanya. Kenapa, Pak? Aku cuma mau toko kita ramai. Aku mau toko kita banyak yang beli. Kalau kayak gitu kan kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Pak. Pakai penglaris itu sama aja kamu menyekutukan Allah. Sekarang lepas sabuk kamu dan buang. Gak, aku gak mau. Aku mau toko kita jadi ramai. Cuma dengan ini toko kita bisa ramai. Tolonglah Ani, kamu ngertiin aku. Astagfirullah, kamu sudah benar-benar keterlaluan, Pak. Aku nggak habis pikir sama kamu. Sekarang terserah kamu deh. Kalau kamu masih tetap mau pakai sabuk penglaris itu, aku lebih baik pergi dari rumah ini. Aku bakalan balik ke orang tuaku. Maaf Ani, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku melakukan semua ini karena aku pengen jadi orang kaya. Aku pengen tokoku ramai, biar punya banyak keuntungan. Untuk sementara, terpaksa aku harus berpisah dulu sama Ani. Loh, kenapa sabuk ini malah melilitku? Tolong! Tolong! Aku benar-benar gak bisa bergerak. Tolong! Sabuk ini melilitku. Aku gak bisa lepas. Tolong! Tolong! Syukurlah, sabuknya udah gak melilit aku lagi. Kenapa sabuk ini tiba-tiba melilitku? Oh iya, aku lupa. Ini kan sudah malam Jumat. Seharusnya aku memandikan sabuk ini dengan kembang 7 rupa. Sudah siang kayak gini, tapi masih juga belum ada yang beli. Dulu kalau udah siang gini banyak yang ngantri buat beli sembako di sini. Tapi sekarang malah nggak ada sama sekali. Percuma aku pakai ini. Kalau tokoku tetap saja sepi. Mana yang katanya sabuk penglaris? Ini lebih hebat dari sebelumnya. Ini tokoku masih aja tetap sepi. Pembohong. Sebenarnya penglaris apa sih yang dipakai sama Bu Lina dan suaminya? Sampai-sampai tokonya jadi jauh lebih ramai. Bahkan semua pelangganku malah pergi. Kenapa ini? Kenapa sabuknya melilit di tubuhku?
Tolong, lilitannya sakit sekali. Tolong. Itu Pak Anton kenapa? Kok malah guling-guling gitu di tanah? Saya juga nggak tahu, Bu. Itu malah minta tolong terus. Kita samperin aja yuk. Astagfirullah, Pak Anton kenapa Pak? Kenapa Bapak bisa seperti ini? Tolong saya, Bu. Sabuk ini beli tubuh saya. Rasanya sakit sekali, Bu. Aduh, gimana ini Bu Sri? Kita harus tolong gimana? Tolong. Loh, Pak Anton? Pak, Bapak nggak apa-apa? Pak, bangun Pak. Sekarang tokoku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bukan cuma itu aja, Ani, dia pergi meninggalkanku. Gara-gara aku pakai sabuk penglaris, dia sama sekali tidak mau memaafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku terlalu terobsesi supaya ingin cepat kaya, sehingga aku menghalalkan segala cara. Padahal sebenarnya yang aku lakukan itu sangat menentang agama. Aku benar-benar menyesal, Ani. Saya sebenarnya kasihan sama Pak Anton, tapi itu kan karena ulahnya sendiri. Siapa suruh dia pakai penglaris? Coba aja dia kayak Bu Lina, jualannya jujur, pasti semua ini nggak akan terjadi. Iya Bu, betul. Penglaris itu kan sangat ditentang oleh agama. Itu sama aja menyekutukan Allah. Kita kalau jualan lebih baik jujur aja daripada nanti kena azab. Betul Pak, tuh contohnya Pak Anton. Sekarang dia udah kehilangan segalanya, toko, istri, bahkan dia sekarang aja nggak bisa berjalan. Jangan sampai deh kita pakai penglaris segala. Kalau mau jualan yang jujur-jujur aja. Pakai penglaris bukan cuma menyalahi aturan agama, tapi konsekuensinya juga pasti tinggi. Ampuni aku ya Allah, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang aku benar-benar menyesal. Aku telah kehilangan segalanya, tapi aku berharap Allah tidak akan pernah meninggalkanku.